Shalom. Kita akan membagikan satu tema, yaitu sikap Kristiani dalam era new normal. Ini dikatakan di sini bahwa dalam suasana yang tidak enak ini, kita pasti tidak sabar, bosan, galau, takut, masa depan, gelisah. Tapi jangan lupa, ini adalah produk-produk yang bukan dari Tuhan. Ya, setan itu produk setan ini dia sodorkan untuk merobohkan iman kita. Sebetulnya sebelum COVID maupun dalam COVID sekarang 19 ini, perbedaannya tidak begitu nyata. Manusia tetap khawatir, manusia tetap takut, ya, masih tetap entertain produk-produk setan ini. Karena ini dianggap sebagai satu kewajaran manusia, sangat manusiawi, mana manusia yang tidak ada khawatir. Namun kalau khawatir ini terus-menerus akan tambah besar, itu sangat merugikan kesehatan fisik kita dan rohani kita. Ya, bahwa saat ini memang secara ekonomi, kesehatan memang sangat terganggu. Produksi-produksi perusahaan besar, menengah, sampai berskala kecil pun kena dampak. Kemarin saya berjumpa dengan seorang yang jual pisang goreng saja. Suami istri duduk di depan, pinggir jalan, di satu kompleks jual makanan. Saya tanya bagaimana? Oh Pak, sangat sepi Pak. Pisang goreng saja sangat sepi. Ya. Apalagi di bidang pariwisata, karena saya dulu bergerak di bidang pariwisata, itu akan berdampak kepada perusahaan penerbangan, perhotelan, restoran, ya, biro perjalanan atau travel agent, dan lokasi wisata. Semuanya ini akan berdampak. Suasana seperti ini kadang-kadang itu mencemaskan manusia, mencemaskan orang yang terlibat di dalam perekonomian, terlebih di dalam pemerintah zaman sekarang yang tidak mudah. Namun sebagai orang yang beriman, saya percaya bahwa kita ini tetap berdoa. Namun kita diingatkan mutu doa kita menjadi mundur karena terselip atau terselundupkan produk-produk setan tadi yang dia sodorkan. Ya. Berapa lama sih COVID-19 ini akan berakhir? Gak ada yang tahu. Jadi semua stres. Nah, apakah sikap seorang Kristiani ini mau meneruskan situasi seperti ini atau bagaimana? Saya akan umpamakan satu perumpamaan bahwa Allah itu adalah travel agent. Ya, kita rata-rata sudah pernah mengikuti tur kemana-mana, mungkin lokal, domestik, maupun luar negeri. Kita perlu reservation. Allah sebagai travel agent, dia akan mereservasi untuk kita, dan semua jadi confirm. Tidak ada reservasi yang dikatakan tunggu dulu atau cadangan. Ya, acara perjalanan itu adalah satu perjalanan iman kita. Destinasi kita dikatakan itu destinasi kita adalah di rumah Bapakku. Yohanes 14:2. Untuk ke satu tempat kita perlu izin masuk. Izin masuk ini kita melalui gereja, sakramen Krisma, sakramen baptis. Itu adalah visa kita. Terus makanan bagaimana dalam perjalanan traveling kita? Kita perlu makanan. Ya, makanan kita adalah Ekaristi. Perayaan Ekaristi dan firman Allah. Penghiburannya bagaimana? Masa cuma makan doang, cuma tinggal di hotel? Ya, penghiburan kita adalah Roh Kudus sendiri, dia adalah roh penghibur, tidak tergantung kepada situasi apapun, kondisi apapun,
kita tetap bersuka cita. Ya. Nah, kita sebagai apa? Kita hanya sebagai turis. Ya. Allah adalah provider, penyelenggara ilahi. Semuanya sudah tersedia. Sebelum kita minta, dia sudah tahu, sehingga kita seharusnya tidak perlu khawatir. Nah, kadang-kadang kita salah alamat shopping, yaitu tetap shopping dengan produk-produk setan yang meruntuhkan damai sejahtera kita. Sehingga sebagai orang Kristiani, kadang-kadang kita seharusnya tidak boleh bermuka muram, tetapi ternyata memang demikian. Karena damai sejahtera kita tidak ada. Padahal Yesus mengatakan, damaiku kutinggalkan bagimu. Damaiku kuberikan kepadamu. Itu seharusnya menjadi milik kita. Tapi ternyata kita nggak mengalami. Yang kita alami adalah yang tadi, stres, galau. Ya. Yesus sudah mengatakan bahwa apa yang aku berikan tidak seperti dunia. Beda, bukan beda tipis, sangat berbeda kualitasnya. Ya, di Yohanes 14 ayat 27, kita nggak baca karena apa? Di sana dikatakan, janganlah gelisah. Kalau di Yesus mengatakan, janganlah gelisah, kalau kita masih mau gelisah, itu salah siapa? Ya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sudah dikatakan jangan. Alasannya apa? Ya, aku menyertai engkau. Sekarang damai sejahtera kita ada di mana yang Tuhan Yesus berikan. Kenapa kita nggak menerima atau mengalaminya? Ya, mengapa kita masih ragu-ragu? Ya, justru kita percaya kepada travel agent dunia daripada travel agent ilahi. Ya, kalau kita sudah bayar full kepada travel agent, apa ke Holy Land atau ke mana Eropa atau dalam negeri, kita sudah percayai dia. Tetapi kepada Allah yang mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, atau dikatakan jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Kita tetap khawatir. Mau pakai burung kayak segala macam, kita tetap khawatir. Itu bahayanya. Padahal Allah telah merancangkan itu damai sejahtera. Dalam Yeremia 29 ayat 11 sudah kita hafal. Ya, dia tidak merancangkan suatu kecelakaan biar kita mati, mampus. Allah tidak demikian. Ya. Nah, sekarang bagaimana iman kita, gradasi iman kita bagaimana, level iman kita bagaimana? Apakah sebatas seremonial, ritual, ke gereja, ya, mengucapkan credo hanya sebagai lip service? Atau kita sudah mempunyai satu iman sebesar buah apa? Biji sesawi, atau buah durian, atau buah salak, yang tumbuhnya segitu-gitu aja. Ya. Makanya dikatakan dalam Yesaya 29 ayat 13, oleh karena bangsa ini mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Itu adalah pekerjaan munafik. Bingung kita, ngomong doang, tetapi tidak ada hati yang dekat dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Ya, hati kita jauh daripada Allah. Yang kita lakukan adalah poin per poin, perintah manusia. Ya, jadi kita tidak mendapat apa-apa sebenarnya. Manusia diciptakan untuk mengasihi Allah, itu poin yang pertama tujuannya, tetapi gagal. Justru manusia menentang Allah. Kita lihat dari bangsa Israel sendiri, penyebabnya apa? Dia gagal mengenal Allah. Makanya dalam Hosea 4 ayat 6a mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Walaupun tetap ke gereja, walaupun tetap rosario, walaupun tetap novena, walaupun apapun retret yang kita lakukan, tetap tidak mengenal Allah. Sebab orang yang mengenal Allah, dia tidak khawatir lagi. Kok bisa begitu, Pak? Iya, karena kita sudah mengenal dia. Kalau ada seorang bapak atau seorang pejabat mengatakan, Pak Yosef, lu nggak usah khawatir, aku jamin. Kita percaya sama dia.
Masa kepada Allah yang mengatakan aku menyertai engkau sampai akhir zaman, kita masih ragu-ragu gitu. Nah, akibat daripada gagal mengasihi Allah dan sesama dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan sebagai hukum pertama dan utama, kita ini sebagai Kristiani yang tidak pada arahnya lagi, tidak on track, sudah keluar dari rel karena tidak mengasihi Allah. Ya, kenapa? Karena sudah terbiasa siang dan malam khawatir Yesus itu hanya sebagai label, sebagai merek baju. Ya, dalam agama, dalam tata cara perayaan-perayaan itu saja. Jadi nggak ada quality waktu yang berkualitas ya untuk Allah. Baru-baru ini dengan lockdown ini baru kita merasa bahwa kita lebih punya waktu yang lumayan dengan Allah, berbicara, ibu-ibu, bapak-bapak yang terkurung, ya, tidak ke kantor, ya ibu-ibu rajin membuat sesuatu online, penjualan segala macam. Nah, itu adalah yang positif. Nah, ada satu hal lagi, di situ dikatakan dalam Pengkhotbah 4 ayat 17. Oleh karena itu, jagalah langkahmu. Langkah kemana? Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, ke gereja, beribadah. Karena menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka itu berbuat jahat. Sudah ke gereja tetapi dianggap berbuat jahat. Contohnya, pada gereja perdana, ada satu kisah yang tragis ini. Kita sudah tahu bahwa Ananias dan Safira, suami istri, pada zaman itu mereka menjual, ya, menjual, orang kaya juga menjual tanah, rumahnya, atau apa saja kekayaannya untuk ditaruh di bawah kaki para rasul, supaya hidup dalam komunitas secara komunal, mereka tidak mengalami satu kemiskinan secara materi. Masing-masing mengeluarkan kekayaannya untuk bersama. Itu gereja perdana. Nah, termasuk Ananias dan Safira. Dia mempunyai tanah yang cukup lumayan, dan mereka diskusi, gimana Pak, mau jual? Oh ya, jual. Ternyata harga jualnya di luar perkiraan mereka. Katakan dia mau jual 1 M. Ternyata 50 M, karena harga tanahnya sudah naik. Dengan uang segitu banyak, kaget juga suami istri. Malam hari itu dia nggak bisa tidur. Mereka bicara, wah kalau begini kita serahkan kepada Pak Petrus, ya, sebagai ketua, 50 M lumayan, taruh di bank bunganya, katanya. Akhirnya kita ambil aja separuh. Separuh diberikan pada Pak Petrus, separuh kita keep, taruh di bank. Bagaimana? Oke. Apa yang terjadi? Pada waktu mereka mengantarkan uang itu kepada para rasul, mereka taruh di kakinya. Yang pertama-tama adalah Ananias. Ditanya sama Petrus, apakah ini hasil penjualan ini semuanya uangnya segitu? Oh iya, semua. Yes. Petrus tahu bahwa kamu bukan mendustai saya, kamu mendustai Roh Kudus. Dan pada saat itu saja Ananias jatuh dan meninggal. Baru jenazahnya diangkat keluar, dikuburkan. Istrinya juga datang, Safira. Dia pikir sudah selesai, bangga dong mendonasi uang itu kepada gereja. Juga ditanya sama Petrus, apakah ini betul-betul uang yang kamu berikan ini seluruh daripada harga tanah? Ya, dikatakan. Kamu juga mendustai. Hatinya tidak murni. Pemberian kepada gereja dengan hati yang terpaksa, ada penipuan di situ.
Ya, ini sikap Kristiani yang nggak beres ini. Petrus mengatakan, "You tahu nggak? Barusan suamimu diangkut keluar jenazahnya." Pada saat itu dia juga tergeletak dan dia dikuburkan di samping suaminya. Sikap tidak jujur ini beredar dari zaman-zaman dulu, zaman Yesus, sebelum Yesus juga, ya, sampai zaman kini, ya, tidak jujur terhadap Tuhan. Sudah janji kepada Tuhan, ternyata tidak dilaksanakan. Menahan sebagian hak karyawan. Karena Tuhan hadir di dalam orang-orang miskin, orang-orang yang dalam keadaan susah. Tuhan hadir di situ. Wajah Allah ada di situ. Ya. Namun sebagai manusia, ya kadang-kadang kita juga menahan hak mereka, menahan hak pemerintah, menahan hak keluarga, menahan hak gereja, hak mitra usaha, dan banyak hak karena keserakahan. Ini gambarnya yang saya tonjolkan di sini adalah, coba lihat matanya itu. Uang sudah di tangan, ya, ditimbun begitu, ya, dan matanya dia takut orang ngambil. Begitu. Dalam hal ini, saudaraku, Allah tidak berkenan dengan hati yang tidak murni, tidak jujur. Kita sebagai Kristiani, dalam hidup apapun, situasi apapun, tetap dituntut satu hati yang betul-betul murni, jujur, transparan. Ya, jangan ada sekongkol untuk mendustai siapa-siapapun. Ya. Jadi bukan uang yang menjadi pusat kita, ya, karena harta kita ada di mana, di situ hati kita berada. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, karena kasih Allah, Allah merindukan sikap Kristiani yang memiliki karakter kekudusan, karakter yang berbelas kasihan, karakter yang berbela rasa, berbagi, jujur, memiliki integritas yang tinggi sebagai anak Tuhan, mempunyai satu karakternya Bapa. Malu kalau kita memanggil dia Bapa, tapi kita mempunyai satu karakter yang seperti setan, menipu, tidak jujur, munafik, semua ada di situ. Kadang-kadang saya dalam perbenungan saya pikir, wah, kadang-kadang sejak bulan Maret sampai sekarang, kita selalu dituntun, dipaksakan untuk pikir, untuk disiplin di dalam protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer, segala macam, social distancing, ya, hand glove. Kita pun terjebak. Terjebak apa? Ada hal yang paling penting kita lupakan. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam berbela rasa, hidup di dalam perhatian kepada orang-orang sekitar. Karena kita sudah merasa, saya sudah sendiri, sudah susah. Saya sendiri, sudah income-nya sudah kurang, gaji sudah dipotong 50%, dirumahkan, dan sebagainya, PHK. Bisnis juga jatuh. Bagaimana saya bisa memberikan kepada orang lain? Nah, hal-hal seperti ini adalah satu ujian bagi kita. Justru di dalam masa ini, masa sulit ini, iman kita diuji. Pembentukan karakter ini, ya, melalui apa? Melalui dalam new era, new normal ini, kita mesti melihat bahwa kita ini adalah hanya segumpal daripada tanah liat. Nah, pembentukan ini melalui cara-cara Tuhan yang sama sekali kita tidak mengerti, yang kita tidak pahami. Mengapa terjadi begini? Kalau ada engkau, kenapa bisa terjadi begini? Seluruh dunia ini, namanya pandemi. Pandemi adalah wabah seluruh dunia. Mau salahkan siapa? Tidak dapat salahkan siapa-siapa. Yang kita anjurkan tiap hari adalah fokus kepada Allah yang mengasihi kita. Ya, kita adalah hanya segumpal
tanah liat, sedangkan Allah sendiri adalah tukang periuknya. Beberapa hari yang lalu, atau bulan yang lalu, Yeremia 18:6 kita bacakan. Yeremia disuruh untuk berjumpa dengan seorang tukang periuk. Dan Tuhan menyatakan inilah saya. Ya. Dalam Mazmur 51 ayat 12 mengatakan juga dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaharuilah batin dengan roh yang teguh. Jadi kita nggak goyah. Apapun yang terjadi, kita tetap teguh. Sebab kita ini cuma segumpal tanah liat. Dipakai oleh Allah ya untuk dibentuk. Ya, sifat tanah liat kita tahu mudah retak, cepat rapuh, perlu proses pembentukan yang panjang. Kalau tidak sesuai dengan desain daripada pejunan, si tukang periuk itu, dia akan banting lagi, buang, dibentuk baru lagi. Nah, pembentukan ini saya mengalami ya, bahwa ini adalah masa-masa pembentukan. Kita tidak boleh mengatakan why this, kenapa ini terjadi. Nggak ada perkataan mengapa. Karena kita pun nggak punya hak untuk berkata mengapa. Siapakah saya, identitas saya dengan Allah itu beda. Kita nggak ada hak mengapa, tanya mengapa. Nggak ada hak. Kita hanya tunduk. Hati, pikiran, perasaan, emosi kita, seluruh keberadaan kita tunduk 100% totalitas kepada Allah. Karena kita adalah tanah liat. Ya, kalau sudah pecah, sudah retak begitu, ya Tuhan ingin bikin baru lagi. Ya, dibikin baru lagi, dibanting lagi. Setelah itu belum selesai. Beberapa kali keluar masuk di dalam perapian, di dalam tungku perapian, harus sampai kering. Ya, sampai menjadi satu cawan atau teko yang berharga. Inilah kita yang dibentuk. Sampai teko ini boleh menjadi satu kebanggaan. Kenapa? Yang pakai itu raja di atas segala raja. Ya, kita akan dibentuk sebagai satu pribadi yang mendatangkan wajah Allah. Ya, coba kita lihat. Karena apa? Di situ dikatakan dalam Efesus 1 ayat 4 ya. Bahwa sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi kudus. Kadang-kadang kita pikir kudus itu adalah sesuatu yang sulit, ya, dan sebagainya. Kita lain kali bawa topik itu. Saya akan teruskan. Nah, sikap tanah liat itu adalah sikap daripada hidup Kristiani. Ya, saya tadi mengatakan bahwa yang dibentuk ini, kita ini, tidak ada hak untuk bersungut-sungut. Bersungut-sungut, mengeluh sakit. Namun tetap harus percaya kepada tukang periuk itu. Sebagai penyelenggara ilahi. Dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah gagal. Waktunya. Bukan waktu kita. Kita maunya instant. Sorry kalau instant gagal. Ya, kalau instan tidak seperti cawan-cawan yang cantik di atas meja istana. Ya, keluar masuk berapa kali di perapian itu. Ya. Nah sekarang kita mau nggak, bersedia nggak dibentuk ya, dengan berbagai cara yang kita kadang-kadang tidak paham. Ya, maukah aku dibentuk agar perubahan sikap, kesombongan, ya, kecongkakan, ketidaksabaran kita, ya, ketidakadilan kita dibentuk ya menjadi seseorang yang rela memberi dengan sukarela dan sukacita. Ya, kadang-kadang kita sih memberi donasi dan tetapi ngomel di belakang. Orang ini nggak tahu diri, minta terus. Ya, kadang-kadang kita memberi tetapi tidak ada sukacita dan terpaksa. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Paulus mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalam aku, sehingga aku sanggup fokus sesama, ya, cinta kepada mereka.
karena bukan kekuatan kita lagi. Saya akan ambil satu contoh sebagai penutup ini, Habakuk 3 ayat 17-18. Dalam situasi zamannya Nabi Habakuk itu memang dalam suasana yang tertekan, baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya pun hancur-hancuran. Dikatakan dalam ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, dapurnya sudah tidak ada asapnya lagi, pohon anggur tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa, income kita makin tipis, hasil pohon zaitun mengecewakan, harusnya sekian persen, tapi drop sekian persen, untuk bayar gaji pegawai saja nggak cukup. Itu teman-teman saya yang travel, dia bilang, Pak, saya mempunyai 150 karyawan, tidak banyak juga, tetapi tidak sedikit. Di mana saya punya income sekarang? Di mana saya harus bayar gaji mereka? Saya bilang, ya dirumahkan saja. Memang ngomong saya sih gampang, Pak. Tapi mereka yang kerja sama saya, dari ayahnya, dari kakeknya, mereka sudah 3 keturunan. Bagaimana saya bisa menolak mereka? Jadi bagaimana? Kamu mau bayar sampai habis semua punya harta? Ya saya tetap bertahan. Mengupayakan mereka mencari satu pekerjaan baru, usaha baru. Ya, dengan pandangan situasi yang baru mereka mungkin bisa berkembang. Itu saja. Situasi seperti ini terjadi, Habakuk ini. Saya kira kita punya masalah di sini tidak separah Habakuk. Kambing domba terhalau, tidak ada lembu, sapi dalam kandang yang sebelah kiri itu. Kosong. Kandangnya kosong. Yang stres ya pegang kepala ini siapa? Habakuk. Namun ayat 18 mengatakan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Ya, karena apa? Karena ada Allah yang menyelamatkan. Disitulah Allah yang menyelamatkan aku. Apa yang kita peduli, apa yang kita takuti, gelisah sekarang, hanya soal-soal apa? Soal-soal materi. Padahal Tuhan Yesus dalam banyak perumpamaan sudah katakan, jangan khawatir. Ini bukan kata Yosef Masri, bukan kata Romo juga, atau bukan kata siapa-siapa. Ini bukan kutipan, ini bukan teori. Tapi kalau saudara dan saya tidak percaya, masih mau khawatir, teruskan. Sampai kapan? Bisa mendatangkan kesehatan yang tidak baik. Apakah dengan kekhawatiran kita bisa mempunyai satu jalan keluar? Kalau ada, silakan. Kalau menurut saya sudah lama juga menghadapi hal-hal demikian. Tuhan mengajarkan saya fokus kepada Dia, apapun yang terjadi. Penutupnya, waktu sebentar lagi, penutupnya adalah kita mau tanya kepada diri kita sendiri sebagai sikap Kristiani, sikap orang Katolik yang sudah banyak bergumul dengan firman Tuhan, ya, doa pagi, doa malam, dan sebagainya. Kita sudah banyak dalam kegiatan. Berapa kali Yesus berkata, aku harus mendengar, berapa lama lagi kamu harus bersabar? Aku harus bersabar terhadap kamu, hai orang kurang percaya. Matius 17 ayat 17c. Apakah Yesus yang kita sembah, kita puji, kita muliakan itu, mau berapa kali dia mau katakan, hey Joseph, mau berapa kali aku mau katakan, kamu ini kurang percaya, tahu nggak? Hati kita jadi sedih. Kita jangan menyedihkan Allah. Kita harus bukan soal Pak Yosef ngomong sih gampang, bukan soal begitu. Tapi ini benaran sebagai orang Kristiani, orang Katolik,
yang hidup di dalam Allah, hidup oleh Allah, hidup melalui Allah dalam Roh Kudus ini, kita betul-betul harus percaya. Percaya ini bukan setengah-setengah, bukan teori, tapi percaya dengan melakukan. Mazmur 119 ayat 71 mengatakan, bukankah tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi sikap seorang Kristiani, sikapnya harus selalu memelihara relasi dengan Allah. Makin kita intim dengan Allah, makin kita mengenal Dia. Makin mengenal, kita nggak ada kekhawatiran lagi. Walaupun di depan kita, masa depan apa, itu nggak jadi masalah, karena penebusan Allah itu dari dahulu, hari ini, sampai ke depan, selama-lamanya, Dia sudah selesaikan di kayu salib. Apakah alasan kita lagi? Wah, ya itu kadang-kadang kalau dengar dari medsos, itu sangat mengkhawatirkan. Ya, tetapi jangan lupa, ada iman sebesar biji sesawi di dalam hati kita yang semakin bertumbuh. Kapan dia bertumbuh? Waktu dia susah untuk melebarkan akar-akarnya, ada batu di sini, ada batu di sana, dia tetap untuk melebarkan dia punya sayapnya, akar-akarnya. Di situ dia akan menjadi dewasa. Jadi kita diajak untuk membuka diri agar peka terhadap kehendak Allah dalam new normal ini, yaitu berbela rasa, berbagi. Tidak perlu tunggu saya harus kaya dulu. Belum tentu kalau saya kaya, saya mau berbagi. Ya, keadilan harus ditegakkan. Ini bukan teori lagi. Ini adalah suatu keadaan karena di kiri, kanan, depan, belakang kita lebih banyak orang susah. Mungkin kita pikir, oh, saya sendiri besok mau makan apa aja sulit, masa mikirin orang lain. Bapak Ibu sekalian yang tercinta, saya mau beritahukan bahwa pemberian ini tidak semata-mata soal materi, tapi perhatian, waktu, ya, pengampunan kita. Apa yang kita beri itu, senyuman kita sekalipun, kita juga harus berikan kepada mereka. Sekarang dalam situasi ini, orang susah senyum. Kemarin waktu saya mengudarakan sebuah video klip tentang satu judul apa itu kemarin, Edmi tadi yang bilang itu, it's a beautiful morning. It's a beautiful morning. Ya, saya kirim kepada teman-teman dalam dan luar negeri. Banyak yang terberkati. Karena apa? Di dalam pikiran yang sudah kusuk sini, sudah puyeng, mereka lihat, tuh tanggal baru lagi. Ya, begini lagi. Tidak terasa, tahu-tahu sudah seminggu. Tidak terasa sudah tanggal 1 September. Begini lagi. Sampai kapan? Orang sudah ciut hatinya. Tuhan memakai saya dan anak saya, beserta 2 cucu saya, merekam sebuah video klip ini dengan lagu ini untuk memuliakan namanya. Kenapa? Karena banyak orang terhibur. Bukan soal musik, bukan soal suaranya Pak Esa, bukan. Ya, tapi isi daripada lagu itu membuka hati mereka. Tiap hari adalah anugerah Tuhan. Tiap hari adalah cinta kasih Allah yang tetap menyadarkan bagi kita. Saya setiap pagi buka jendela, saya pertama-tama minum air panas dulu, ya, yang berkosong, saya memuji Tuhan di jendela. Ini hari yang baru. Malam hari sebelum saya tutup pintu jendela saya, terima kasih Tuhan, Kau telah menutup hari ini buat kami. Ya. Dan inilah hidup di dalam Allah. Ya, tentu bukan sempurna, tetapi kita sudah mulai mau diproses. Ya. Ibrani 12:5b ayat sampai 8, karena Allah menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Di mana ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Yang dilihat Tuhan bukan seberapa jumlah yang aku persembahkan, melainkan hati.
Oleh karena itu, marilah kita ajak, ya khususnya kita sebagai komunitas daripada Emmanuel ini, sebagai satu keluarga besar, kita bersama-sama tetap berdoa, tetap percaya, doa ini jangan diselundupkan oleh produk-produk setan. Takut, curiga, khawatir, masa depan bagaimana, doa sih doa, tetapi ada rasa khawatir. Ini harus dibuang. Doa, percaya. Percaya, karena saya bicara dengan yang empunya surga, yang empunya langit dan bumi. Saya kalau bicara dengan Tuhan dalam doa secara pribadi, saya percaya dia nggak pernah bohong. Dia nggak pernah memberi kecelakaan, tetapi dia memberi hati yang masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya. Saya kira cukup sekian sharing firman pada malam hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik sekalian. Ya, semoga apa yang kita sharing bersama ini sungguh bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.